Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Para bapak, para ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan, dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bangun kembali, dan alhamdulillahnya lagi ketika kita bangun Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, perintah Allah, yakni sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas di awal aktivitas ini senantiasa menuntun kita kepada jalan kebaikan, dan seterus hari ini senantiasa Allah memberikan melindungi kita semuanya untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Habibuna Nabi termulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita beristiqomah membacakan sholawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian subuh kita. Setelah kemarin selesai kita membahas tentang tayamum, maka pada kesempatan ini, pada subuh yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas bab tentang beberapa najis. Faslun, ini adalah satu pasal bibayanin najasati wa izalatiha, menjelaskan tentang beberapa najis dan cara menghilangkannya. Wahadal paslu, dan pasal ini mazkurun, yaitu yang disebutkan bibadin nusakhi, di sebagian redaksi, di sebagian naskah, ubaila kitabis sholati, itu penjelasannya sebelum bab sholat. Jadi ada sebagian kitab yang menjelaskan pemaparan bab najis ini sebelum sholat. Kalau dalam kitab Fathul Qorib ini, ya, sebelum atau sesudah bab najis ini adalah bab tentang darah, yaitu darah haid. Tapi kalau kita tengok di kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam Salim bin Sabir Al-Hadrami, ya, yang disyarahi oleh Imam Nawawi, di situ dijelaskan bab najis dulu, kemudian bab sholat. Kenapa demikian? Karena bertujuan adalah bab najis ini ada sangkut pautnya dengan sholat, dengan sah dan tidaknya sholat. Kalau kita sholat, kemudian dalam pakaian kita, tempat kita, badan kita ada najisnya, tentu tidak sah. Makanya mengantisipasi itu para ulama mengutamakan dulu bab najis, biar jamaah itu senantiasa hafal tentang najis, lalu terhindar dari perbatalan sholat. Nah, mungkin antisipasinya seperti itu. Wan najasatu, najis lughatan, menurut bahasa, menurut etimologi, menurut lughawi, asyai'u al-mustaqdzar, sesuatu yang dianggap
menjijikkan, sesuatu yang dianggap kotor menurut bahasa. Tentu definisi menurut bahasa ini tidak bisa kita jadikan patokan, pegangan. Kenapa? Karena tidak setiap yang menjijikkan itu najis. Satu contoh, kalau di sini contohnya kal mukhati, seperti ingus. Ingus najis tidak? Tidak. Sehingga kalau mohon maaf, anak kecil lagi flu, kemudian kita gendong, kemudian ingusnya menetes ke baju kita, terus datang sholat, kita sholat, maka sah sholatnya. Tapi menjijikkan, karena tidak ada manusia yang membeli ingus. Ada tidak? Tidak ada. Berarti tidak semua yang menjijikkan itu najis. Contoh yang kedua, wal busok, air ludah, air liur. Itu jijik tidak Bapak Ibu? Jijik, karena tidak ada orang yang mengadakan pembelian air liur, nggak ada. Kecuali air liurnya apa? Walet, burung walet itu berduit. Kalau air liurnya Bapak Rusli, saya jamin, apalagi bangun tidur belum gosok gigi, setelah gosok gigi aja nggak ada orang yang mau beli, apalagi setelah bangun tidur. Tapi kalau air liur itu menetes, umpamanya tadi kita gendong anak, terus anak itu ngiler, keluar air liurnya, atau ibunya lah yang kita gendong, keluar air liurnya, menetes ke baju, kita sholat enggak batal karena tidak najis. Kecuali kalau air liurnya itu bukan warna biasa, umpamanya kuning, air liurnya itu keluar dari dalam badan, itu batal. Kenapa? Karena udah dari masuk anggota. Kan suka ada orang yang ngiler, yang sedang tidur keluar air liurnya tapi warnanya kuning, itu batal, najis, karena keluar dari dalam anggota, organ dalam. Nah, begitu. Jadi menurut definisi bahasa, najis itu adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan, yang dianggap kotor. Tentu definisi ini tidak bisa kita jadikan panduan, pegangan. Wa syar'an, nah, sedangkan najis menurut hukum syara, menurut terminologi, ya, menurut istilah, kullu ainin, setiap benda, haruma tanawuluha, yang haram menggunakannya. Berarti kalau menggunakannya itu bisa jadi dimakan atau dipakai. Alal itlaqi, secara mutlak, halatal ikhtiyari, dalam keadaan normal, ma'asuhulati tamyizi, serta mudah membedakannya, la lihurmatiha, bukan karena kehormatannya, wala listiqdariha, bukan karena kejijiannya, wala lidororiha, bukan karena madaratnya, bi badanin, pada badan, au aklin, atau pada akal. Kita sederhanakan. Jadi definisi najis menurut hukum syara yang kita jadikan pegangan ini adalah setiap benda yang dianggap haram digunakannya, mau dimakan, mau dipakai, secara mutlak. Nah, mutlak di sini adalah qalilun najasati wa kasiruha, baik sedikit maupun banyak. Kemudian alal itlaqi halatal ikhtiyari, dalam keadaan normal. Nanti kita jelaskan di sini ada. Terus mudah dibedakannya. Kemudian bukan karena menghormatinya, bukan karena kejijiannya, dan bukan karena madaratnya. Kemudian ulama menjelaskan, pengarang kitab ini menjelaskan bahwa kharaja bil ikhtiyari, keluar dari kata ikhtiar, yaitu waktu normal, apa? Ad-daruratu, madarat. Nah, jadi kalau itu sesuatu yang diharamkan, ya, secara mutlak, tapi dia madarat, ya, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan madarat, maka fa'innaha tubihu tanawulan najasati, itu membolehkan untuk menggunakan najis, membolehkan untuk memakan atau memakai najis. Contoh yang mudah,
Toke, toke itu najis tidak? Najis karena termasuk hayawan yang bercakar, ya, atau hayawan yang menjijikan, itu najis. Tapi kalau kita ada jamaah umpamanya sakit gatal, kemudian dokter memvonis, ya, Bapak ini harus mengkonsumsi toke, Pak. Karena kalau mengkonsumsi obat biasa tidak mempan, gatalnya tidak hilang. Kemudian Pak John itu mengkonsumsi toke, diolah menjadi obat, kemudian diminum, ya, dikonsumsi, akhirnya hilang itunya apanya, gatalnya. Maka boleh itu, ya, untuk obat boleh. Dengan catatan setelah kita ikhtiar dulu, ya, ikhtiar dulu mencari atau menggunakan yang halal dulu. Baru alternatif terakhir kalau tidak ada toke boleh. Nah, begitu. Jadi alternatif terakhir harusnya toke itu. Jangan dulu belum apa kita cari obat yang halal dulu udah toke, tidak. Alternatif terakhir baru boleh. Untuk obat boleh. Yang kedua, contoh seperti bangkai. Bangkai itu najis tidak Bapak Ibu? Najis, ya. Jadi haram dimakannya. Contoh kalau Pak RT, ya, berada di kebun umpamanya, di hutan lah gitu, ya, nggak ada makanan sama sekali kecuali pada saat itu ada bangkai, maka boleh memakan bangkai, ya Pak RT ambil kecap lalu dicolek sedikit, Pak, nah, makan boleh, Pak, ya. Tapi dengan catatan hanya sekedar menyambung hidup. Tidak boleh dibekal, Pak, atau untuk nanti besok di perjalanan, tidak boleh. Untuk sekedar menyambung hidup, pada saat itu bangkai boleh dimakan. Tujuannya adalah agar menyambung hidup, karena nyawa manusia itu lebih berharga. Pada saat itu bangkai boleh dimakan. Nah, yang ketiga, apalagi contoh yang ketiga? Yang pertama toke, itu kalau madarat boleh. Kemudian bangkai itu kalau madarat boleh. Apalagi babi umpamanya. Nah, kemudian kalau tidak ada lagi selain mencari makan itu boleh, ya, memakan yang dilarang, ya. Karena madarat itu membolehkan fa'innaha tubihu tanawulan najasati, yang membolehkan menggunakan najis. Tapi hanya sekedar kalau obat, sekedar obat saja. Terus kalau bangkai sekedar menyambung hidup. Atau contoh yang lain, nah, kalau kita punya rezeki nanti, kemudian kita hidup di kutub utara. Kutub utara itu bagaimana suasananya, Bapak, Ibu? Dingin. Nah, konon menurut orang yang pernah ke sana, itu dingin, saking dinginnya itu nembus ke dalam organ yang dalam, sehingga kalau tidak dihangatkan anggota badan ini yang dalam, maka keluar darah dari pori-pori. Nah, makanya orang yang berada di daerah dingin itu mengkonsumsi alkohol, khamr. Tujuannya agar apa? Badannya tetap hangat. Bila khamr itu diminum, bertujuannya agar tidak memadaratkan, maka boleh. Tapi satu lagi, catatannya adalah itu alternatif terakhir. Kalau tidak ada lagi cara yang halal, kemudian harus tempuh cara yang itu boleh. Nah, jadi kan kalau hanya sekedar kita nyalakan api unggun itu cuma hangat di luar saja, sedangkan di dalam itu tidak hangat, maka meminum khamr, alkohol, hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, ya, menyambung hidup, maka boleh hukumnya. Itu disebutnya darurat. Nah, kalau tidak ada madarat, maka hal yang tersebut itu haram, dilarang, ya. Nah, karena dalam keadaan normal, nah gitu. Kemudian selanjutnya wabi sahalati tamyizi, keluar dari kata suhulati tamyiz, yaitu mudah membedakannya, ya. Apa aklududil majiti, seperti memakan ulat yang mati, bijubnin, di dalam keju, au fakihatin, atau dalam buah, wa nahwi dalika, dan seterusnya. Nah, apa maksudnya?
Kalau kita bisa membedakan, oh ini yang suci, ini najis, ya itu kan bisa membedakan. Nah, maka kita makan yang suci. Tapi kalau tidak membedakan, umpamanya, ya biasanya dalam petai ya Pak RT ya, petai itu suka ada apa? Ulat. Nah, kalau kita makan tuh petai, kita colek dengan sambil jajan, kan, makan. Pas ketika dimakan, kok ada ginyal-ginyalnya, ada beda ini ya. Pas ternyata kepala ulat di sini. Yang ininya dibuang, ini kalau udah masuk berarti kok boleh. Kenapa? Karena tidak mengetahui bahwa di dalam itu ada ulat. Tapi kalau kita buka petai, cangkangnya kemudian kita belah, tahu ada ulat, kita makan, itu haram. Karena udah bisa membedakan ini suci, ini najis. Tapi kalau keadaannya tidak membedakan, langsung makan, itu adalah boleh. Boleh. Atau yang sering itu dalam keju, ya seperti ulat-ulat yang putih itu kita nggak tahu di situ ya. Kemudian kita kejunya diparut, dibuat apa kan nggak nampak. Maka kalau nggak kelihatan boleh dimakan. Ya. Tapi kalau udah tahu, udah ada di sini apa ulatnya, mau sengaja kita makan ulat dulu, baru keju, itu nggak boleh, itu haram ya. Nah, gitu. Jadi mudah membedakannya. Nah, kalau tidak mudah membedakannya, maka dibolehkan. Gitu ya, seperti tadi memakan buah umpamanya, ternyata di dalam buah itu ada apanya, ada ulatnya, kita makan, kita nggak tahu di situ ada ulatnya, maka itu boleh. Tapi kalau kita tahu, pisahkan dulu ulatnya, ambil buahnya. Nah, gitu. Kemudian wa kharaja, dan keluar bikaulihi, dengan ucapan musannif yang mengarang kitab ini, ya, la lihurmatiha, bukan karena kehormatannya. Mayyitatul adamiyyi, seperti jasadnya, atau apa ya, jangan bangkai lah, nggak enak sekali bangkai manusia. Apa ya, jasadnya orang yang meninggal ya, itu jasadnya manusia, jenazahnya manusia. Nah, jenazah manusia ini dia itu suci, tapi haram dimakan. Apa jadinya kalau bangkai manusia atau jenazah manusia itu halal dimakan? Saya yakin akan timbul sumanto-sumanto yang lain. Yang suka makan manusia siapa Pak? Sumanto. Nah, kalau kita kan makan manusia hukumnya haram, tapi dia suci. Artinya kalau warijani umpamanya memandikan jenazah terus sholat, itu nggak batal, sholatnya sah. Kenapa? Karena mayat itu nggak najis. Kecuali kalau dalam mayat itu ada keluar kotoran, itu tetap harus dibasuh dulu ya, suci. Pada dasarnya adalah suci. Beda dengan bangkai yang lain, umpamanya bangkai domba, sapi, kambing. Contoh kita sedang kurban ya, ternyata setelah mengolah kurban datang zuhur, ada di sini nyelap namanya daging, maka kalau nggak dihilangkan ke bawah sholat batal, karena hukumnya najis. Bangkai kan sudah bangkai, sudah disembelih kan ya, gitu. Beda dengan manusia itu suci tapi haram dimakannya. Kalau bangkai yang lain selain dari bangkai ikan ya, kalau ikan itu insya Allah halal ya. Umpamanya palisan ya, kalau lagi di laut ada ikan hiu, bangkai ikan hiu boleh dimakan Pak gitu, walaupun itu bangkai. Karena kata Nabi, bangkai hewan laut itu suci gitu. Kalau kita suka makan. Pak Wo umpamanya ya, di kapal ada lumba-lumba atau apa, hewan apa lah ya, kemudian dipanggang ya, boleh dimakan. Itu. Jadi ini jenazahnya bangsa Adam atau bangkai manusia ini, dia diharamkan dimakannya bukan karena dihormati, emang karena semua bangkai itu haram dimakan, tapi kedudukannya suci bangkai anak Adam ini. Beda dengan bangkai yang lain ya. Selain dari ikan dan belalang. Nah, belalang itu dia boleh dia. Ya.
Kemudian selanjutnya wa adamil istiqdari, dan tidak adanya menjijikan. Jadi bukan berarti tadi kan yang menjijikan itu tidak semuanya najis. Tadi contohnya apa? Ingus, itu kan menjijikan tapi enggak najis. Kemudian apa? Air ludah, banyak atau belek yang umpamanya. Apalagi kalau di sini contohnya al-maniyu, seperti air mani. Air mani itu hukumnya suci. Mohon maaf. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf, ada sisa air mani di dalam kain lalu dibawa sholat, maka sah sholatnya sepanjang sebelum keluar air mani itu tidak ada dulu namanya madi atau wadi. Kan biasanya syahwat dulu kan, keluar madi atau wadi dulu, terus mani, maka itu tetap adalah najis ya. Nah, kalau hanya keluar mani saja, tidak diawali dengan madi atau wadi, maka itu suci air maninya. Maka kalau ada bekas di sini, Rasul pun pernah sholat, ternyata di kainnya itu, ya, di jubahnya itu ada bekas air maninya. Rasul langsung kering aja, nggak dibasuh. Itu menandakan bahwasanya air mani itu suci ya. Beda dengan air maninya binatang ya. Air mani binatang itu adalah najis. Kemudian wabin nabi doruri, dan keluar dari kata tidak madarat. Nah, jadi kan tadi kalau dimakan itu bisa madarat karena najis. Sekarang contohnya kalau tidak madarat, al-hajaru, seperti batu. Batu itu emang tidak dimakan. Tapi kalau batu itu mengandung najis, umpamanya ada bekas kencing kucingnya, terus kita bawa, tetap itu hukumnya najis. Ya, batu itu najis. Kalau kita tidak basuh, maka tetap membawa najis. Satu contoh, kita umpamanya punya hewan ternak, ya. Lalu hewan ternak itu ada talinya kan? Nah, kita sholat biar tenang. Lalu talinya itu kita talikan kemana? Ke tangan umpamanya atau ke kaki, biar hewan situ tidak kabur. Tapi kalau talinya itu mengandung najis, maka batal. Nah, itu ya. Karena masih nempel ke sana. Nah, seperti itu. Wadabatu, dan tumbuhan al-mudirru bi badanin au aqlin, yang memadaratkan kepada badan dan akal. Ada tumbuhan yang memadaratkan? Ada. Contoh kecubung, itu kalau dimakan berlebihan atau salah menggunakannya itu ya insya Allah bakal pusing. Apalagi ganja. Sebenarnya ganja itu untuk apa Pak Bapak? Untuk lalat. Tapi karena salah menggunakannya, salah mengkonsumsinya, maka berakibatnya juga salah gitu ya. Nah, jadi kita sederhanakan bahwasanya definisi najis menurut syara yang akan menjadi panduan kita adalah setiap benda yang dianggap diharamkan memakannya, menggunakannya, ya. Kemudian dia dalam keadaan normal, tidak madarat, dan dia tahu ini najis, ini tidak, ya, maka itu disebut najis dan haram dimakannya. Tapi kalau ada ilat yang lain seperti tadi madarat, kemudian tidak bisa membedakannya, maka itu diperbolehkan. Ya. Kemudian selanjutnya summa dzakara al-musannifu. Kemudian musannif berkata dhabitan, menceritakan memberi batasan najis kepada najis al-khariji, yang keluar minal kubuli, dan kubul jalan depan, wal duburi, dan dubur dan jalan belakang. Biqaulihi, dengan ucapan musannif, wa kullu ma'i'in, setiap benda cair, kharaja, yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan, najisun, maka hukumnya najis. Ya, maksudnya apa? Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, kubul alat kelamin di depan, ya, dan dubur yang di belakang, maka itu hukumnya najis. Ya. Bil khariji al mu'adi, seperti yang keluarnya itu yang biasa keluar. Contoh kalau
bubul apa? Mohon maaf, kencing ya. Ya, maka hukumnya najis. Wal ghaid, dan yang keluar dari belakang itu biasanya mohon maaf, berak, tai, itu adalah najis. Ya, itu najis. Keluar dari depan berupa baul, berupa kencing, itu najis. Keluar dari belakang berupa ghaid, berupa berak, itu najis. Namun gimana kalau tidak biasa? Wabin nadiri. Nah, kalau tidak biasa, kadami seperti darah, umpamanya dari dubur keluar darah, bisa jadi nggak Bapak Ibu? Bisa jadi. Ya, dulu punya kawan kebanyakan makan mie dan kopi. Jadi itu aja kerjanya, makan mie dan kopi. Kan kalau di pondok itu apa yang dikirim orang tua itu yang dimakan. Mie kopi, akhirnya kena ususnya, ya. Sehingga ketika buang air besar itu darah keluar, maka itu darahnya najis, ya, najis. Wal qaidi atau nanah, ya, ada penyakit yang namanya raja singa. Tahu Bapak Ibu raja singa? Itu alat kelamin laki-laki yang mengeluarkan nanah akibat berzinah dengan banyak wanita, itu gonta-ganti wanita, maka dia menyebabkan si alat kelamin laki-laki itu keluar nanah terus, itu najis hukumnya, ya. Nah, hukumnya najis. Nah, itu. Jadi walaupun yang biasa keluarnya seperti kencing atau mohon maaf berak, atau yang tidak biasa seperti darah dan nanah, kalau bendanya cair, nah itu hukumnya apa? Hukumnya najis. Ilal mania, kecuali yang cairnya itu air mani, itu tidak najis selagi tidak dibarengi dengan madi atau wadi. Min adamiin. Nah, tapi yang seperti apa maninya? Air maninya bangsa anak Adam, air maninya manusia. Au hayawan, atau air maninya hewan. Jadi air mani manusia, air mani hewan itu suci. Ghairi kalbin, selain daripada anjing, wa khinjirin, dan babi. Jadi anjing dan babi air maninya itu najis. Jadi anjing dan babi seluruhnya itu najis, ya. Tapi kalau hewan yang lain seperti kambing, itu air maninya tidak najis, tidak. Seperti manusia tidak najis. Wa ma tawallada minhuma, atau yang lahir dari keduanya. Contoh, ada anjing menggauli babi, ya, kemudian hamil si babi, keluar anjing, maka ya kan, walaupun bentuknya anjing, ya, maka si anjing itu najis. Udah jelas kan, keduanya adalah najis gitu. Atau kebalikannya, ada anjing digauli sama babi, kemudian keluarnya babi, tetap najis. Au min ahadihima ma'a hayawanin tohirin, atau begini, ya, atau si anjing, ya, digauli sama kambing. Si anjing digauli sama kambing, kemudian hamil si anjing, batas lahir anaknya itu anak kambing, maka anak kambing itu dihukum najis. Kenapa? Karena keluar dari yang najis, yaitu anjing. Paham? Atau si babi digagahi sama, kalau gajah terlalu besar, ya, kuda, ya, digagahi sama kuda, kemudian hamil si babi, keluarnya bentuknya kuda, anak kuda, tetap anak kuda itu dihukumi najis. Kenapa? Karena keluar dari yang najis, yaitu babi. Ya, paham Bapak Ibu, ya? Begitu. Jadi yang bersangkutan dengan anjing dan babi itu najis. Walaupun bentuknya, mohon maaf, bisa jadi terjadi, ya. Ada wanita umpamanya digauli sama anjing, lahirnya manusia lagi, tetap manusia itu dihukumi najis. Tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa. Pasti, ya, bukan pasti, barangkali ada. Bisa jadi kejadian, maka hukumnya najis, ya, gitu. Jadi ketentuannya gimana? Kalau dimakan ya haram, kalau bersentuhan ya kita, kalau sama
sama walaupun itu bukan anjing tapi keluar dari anjing bersentuhan ya harus pakai tangan karena itu keluar dari anjing. Pokoknya sesuai dengan ketentuan kita kalau kena anjing seperti itu. Wa kharaja bima'in, keluar dari kata ma'in yang cair. Apa? Adudu, belatung. Wa kullu musallibin la yutihuluhu al-ma'idatu, atau benda padat yang susah dicerna oleh lambung. Falaisa binajisin, maka hukumnya tidak najis. Bal mutanajjisun, akan tetapi mutanajis. Yathuru, yang bisa suci, bil ghusli, dengan cara dibasuh. Maksudnya ya, gimana kalau tadi kan yang dimaksudnya benda cair, gimana kalau bendanya padat ya? Benda padat yang keluar dari, mohon maaf, dari dubur. Contoh umpamanya ada anak-anak, ini anak-anak biasanya suka aneh-aneh, kelereng dimakan ya, terus dikeluarkan lagi dalam dubur, keluar bentuk kelereng, maka itu tidak najis tapi najis. Beda najis sama mutanajis, beda. Kalau najis walaupun dipakai rinso, pakai molto, tetap najis, nggak bisa hilang karena itu datiahnya najis ya. Beda dengan mutanajis. Mutanajis itu barang yang najis terkena najis, nah itu namanya mutanajis. Maka bisa hilang, bisa suci dengan cara dihilangkan najisnya, dibasuh ya, seperti itu. Contoh seperti baju kita kena najis, berarti mutanajis baju, bisa jadi suci lagi, hilangkan najisnya, suci. Nah, kelereng keluar dari, mohon maaf, keluar dari dubur, itu hukumnya mutanajis ya, bukan najis. Jadi kalau kelereng itu dibasuh jadi suci lagi, gitu ya. Nah, jadi yang kalau bendanya itu susah dicerna sama lambung, koin umpamanya, atau apa tasbih itu ya, dimasukin sama anak-anak ke hidung, masuk umpamanya ke sini, keluar dari bawah, maka itu hukumnya adalah mutanajis. Artinya bisa jadi suci dengan cara dibasuh. Nah, wa fi ba'di nusakhi, dan dalam redaksi yang lain, wa kullu ma yakhruju. Nah, dalam tulisan yang lain katanya itu bukan wa kullu ma'in kharaja, bukan, tapi wa kullu ma yakhruju bil abdil mudhari'i, dengan lafaz fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Kalau yang di atas kan kullu ma'in kharaja dengan fi'il madi. Kalau dalam redaksi yang lain ya kullu ma yakhruju, ya setiap sesuatu yakhruju menggunakan fi'il mudhari. Nah, wa isqatil ma'in, dan menggugurkan lafaz ma'iun. Nah, ma'iunnya enggak ada kalau dalam tulisan yang lain. Oke, lanjut. Nah, kita sepakati sampai Isra. Jam berapa Isra Bapak Ibu? Ya, 17. Ya, sampai Isra ya. Oke. Berarti ada waktu 15 menit. Wa ghuslu jami'il abwali, ya, dan membasuh semua abwal, kencing ya, wal arwasi, dan kotoran, walau kana min ma'kulil lahmin, walaupun keduanya yaitu bawal dan arwas itu adalah dari hewan yang diperbolehkan dimakan, wajibun, maka hukumnya wajib. Nah, jadi membasuh atau mensucikan bawal, kencing dan kotoran ya, walaupun itu keluar dari hewan yang dihalal dimakannya, maka wajib. Seperti tadi ya, walaupun dia sapi ataupun kambing ya, kalau kencingnya kenal sama kita ya, tetap harus dibersihkan, maka ikan hukumnya wajib. Nah, kemudian wa kaifiyatu ghuslin najasati. Nah, sekarang kaifiyah, cara membersihkan najis. Nah, seperti apa? In kanat musyahadatan bil ain, jika najis itu musyahadatan, nampak, bil aini, dengan kasat mata, nampak nih ada jentulnya ya, ada apanya, bentuknya nampak dan kasat mata. Wahia, maka najis tersebut al musammatu, dinamakan bil ainiyati, dengan najis ainiyah. Ainiyah, ain itu benda. Takunu bi zawali ainiha, caranya itu dengan menghilangkan datiahnya dulu ya.
wa muhalata zawali awsofiha, atau dengan cara menghilangkan sifat-sifatnya, min ta'min seperti rasanya, au launin atau warnanya, au rihin atau baunya. Fa in baqiya ta'mun najasati, maka apabila tersisa rasa najis itu dharra, maka madarat. Au launin au rihin ansura zawaluhu, atau warna atau bau yang susah dihilangkan, lam yadurra, maka tidak madarat. Apa maksudnya? Jadi kalau ada najis, ada bentuknya, contoh tai cicak ya, ada bentuknya jatuh, ada bentuknya kan, maka caranya ambil dulu bentuknya itu, ambil pakai kertas, pakai tisu, buang. Berarti tersisa nanti di situ apa? Ada, jadi 3 ya. Pertama bentuknya dulu ambil, berarti kedua rasanya, ketiga baunya. Kalau bentuknya sudah diambil, berarti yang tersisa apa? Rasanya sama warnanya, baunya sama rasanya ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan baunya berarti kita butuh pewangi, atau tidak pun pakai pewangi, mau pakai air bisa hilang, tidak apa-apa. Jadi ambil air ya, ke daerah yang kalau bisa kita bulatkan dulu. Nah, areanya segini, kita udah buang kan, lalu pakai air. Atau lebih hebatnya, tisu basahin dulu, kemudian hilangkan dulu apanya? Apa namanya? Bekasnya. Nah, ya gitu kan? Kalau kan kuat, harus hilangkan dulu sampai nggak ada. Baru si airnya itu kalau bisa disemprot gini boleh, atau di sedikit diapakan, dialirkan, baru dilap. Gitu ya. Jangan mubazir. Kadang ada ibu-ibu ya yang suka najisnya kecil, ya, cicak, tapi pakai air seember, itu mubazir. Gak usah. Area itu aja sedikit itu. Kalau lebih mudahnya pakai semprotan, Bapak ya. Semprot gitu kan. Kalau pakai ini kan gayung, jadi nanti kemana-mana yang tadinya kering pun jadi basah, gitu kan. Itu nanti dilap. Ya. Jadi hilangkan dulu apanya? Bentuknya, kemudian rasanya, kemudian warnanya, kemudian baunya. Nah, gimana ini? Fa'in baqiya ta'mun najasati, maka apabila tersisa rasa najis, umpamanya tai kucing, gitu kan, umpamanya kecium apanya? Aroma. Bukan aromanya, apa? Asamnya gitu kan? Nah, katanya mohon maaf, tai kucing asam. Siapa yang tahu asam dari mana? Apakah ada penelitian? Karena baunya gitu kan. Nah, kalau tersisa rasanya sehingga ini saking detailnya, maka madarat. Ya. Apakah Pak Ustadz harus dirasain gini? Enggak usah. Dengan cara dengan keadaan biasa aja. Umpamanya dengan adat biasa lah, kalau kita pastiin ini adalah hilang, udah hilang. Gitu kan. Jangan sampai maksud di sini rasanya itu harus dicoba dulu, tidak. Biasanya kalau hilang warnanya, hilang baunya, sudah hilang rasanya. Jangan pula Pak Rusli penasaran, udah hilang nih rasanya, mulai hilang nih rupanya, baunya, coba rasanya, jangan pula gitu dicoba. Ya. Udah pasti seperti kebiasaan, kalau hilang rupanya, hilang baunya, ya, hilang juga warnanya, gitu ya. Aulaunin aurihin ansuro, kecuali kalau yang susah susah warnanya itu hilang, atau baunya itu susah hilang, sudah pakai rinso, sudah pakai pewangi, tetap bau, ansuro zawaluhu lam yadurro, maka tidak madarat. Artinya kita sudah berusaha ikhtiar. Umpamanya tadi itu seperti kita kalau udah kurban itu kan, kurban itu kalau kita udah pegang, mohon maaf, pegang apa? Daging, itu nggak hilang 1 hari, kadang lama itu. Udah pakai rinso itu kan, nah, itu dimaklumi. Itu boleh, tidak madarat. Dengan cara kita sudah berupaya, berusaha pakai sabun, ternyata belum hilang baunya, maka boleh. Gitu. Jadi jangan sampai masih bau nih, nggak bisa sholat. Jangan. Udah berusaha pakai ini, sholat aja.
hilangkan dulu yang nempel-nempel di kuku atau apa, hilangkan. Jadi kalau yang dua ini bisa diampuni, yaitu seperti warna dan bau. Umpamanya saking saking lamanya apa tuh tai cicak di situ sehingga berbekas, susah kali dikering-kering, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak madarat katanya. Nah, itu yang kalau ada bentuknya. Gimana kalau tidak ada bentuknya? Wa in kanat an-najasatu ghairu musyahadatin. Kalau najisnya itu ghairu musyahadah, tidak nampak, berarti tidak ada bentuknya. Wa ya al-musammatu, maka najis itu dinamakan bil hukmiyati, dengan najis hukmiyah. Coba ditanya lagi. Najis itu berarti terbagi berapa? Dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah apa? Najis yang ada bentuknya, ya. Itu disebut najis ainiyah. Kalau najisnya nggak ada bentuknya, contoh seperti air kencing yang sudah kering, nampak tidak Bapak Ibu? Tidak, ya. Umpamanya anak kencing atau kucing kencing, kadang di motor ya, itu kadang nggak nampak tuh. Nah, maka itu sebutnya adalah najis hukmiyah, yang tidak ada bentuknya, yang tidak ada ainnya. Maka gimana cara mensucikannya? Fayakfi, maka cukup jarjul ma'i, dengan cara mengalirkan air ala mutanajisi biha, terhadap benda yang mutanajis, yang dimutanajisi, yang kena najis, walau marratan wahidatan, walaupun hanya satu kali. Nah, gitu ya. Contoh yang tidak ada bentuknya apa? Air kencing, ya. Apalagi yang tidak ada bentuknya, mungkin seperti jeroan-jeroan itu apa, binatang kan itu najis. Nah, itu kalau kena kita nggak nampak, itu najis. Maka caranya dengan cara mengalirkan air, air kan udah tidak ada bentuknya. Jadi kalau ada bentuknya itu langkahnya hilangkan dulu bentuknya, baru rupa, warna, terus apa, ambunya, rasanya hilang. Sekarang tidak ada bentuknya, berarti langsung menghilangkan apa? Yang duanya tadi, yaitu bau sama warnanya dihilangkan. Dengan cara mengalirkan air gitu. Walaupun hanya satu kali. Kalau satu kali cukup hilang, boleh. Tapi kalau masih ada, beberapa kali sampai hilang. Sumastasna, kemudian mengecualikan siapa musonif minal abwali, dari kencing, qauluhu, seperti ucapannya, illa baula sabiyyi, kecuali kencingnya bayi laki-laki, alladzi yang lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan, ya. Jadi kecuali, mohon maaf, air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan. Nah, belum makan makanan gitu ya, selain daripada air ASI, ya. Lam yatanawwal makulan wala masyruban, dia itu belum makan makanan dan belum minum, ala jihati taqati, yaitu dengan sarapan, ya. Kalau bayi laki-laki ya, kalau bayi laki-laki itu dia belum sarapan, dia belum dikasih bubur, belum dikasih pisang, dia baru air ASI, ya. ASI dan umurnya itu 2 bulan, ya. 2 bulan, maka kalau kencing, ya, ke baju kita atau ke baju bapak ibu, maka fa innahu baula sabiyyi yadhuru bi rasyil ma'i alaihi. Caranya dengan mensucikannya begini. Apa namanya? Ciprat. Ke arah yang itu. Contoh yang umpamanya Pak RW, ya, umpamanya punya adik lagi, Pak Tata. Ini. Kemudian lagi gendong-gendong, ternyata cur, ya gitu kan, kena sedikit ke baju, maka daerah ini nih, ambil air, cipratin aja Pak. Kalau itu bayinya laki-laki baru 2 bulan, ya, gitu. Maka kalau bayinya perempuan atau banci, umpamanya udah kecil, udah banci, itu dulu bukan transgender, bukan, ya. Dulu banci itu, unsa itu, dia punya alat kelamin 2. Ada 2 dia, satunya alat kelamin laki-laki, satu lagi adalah perempuan. Itu disebut banci dulu,
Ya, kalau sekarang banci itu tidak masuk kategori dalam kitab ini, tidak. Karena itu dia banci yang tadinya, mohon maaf, ya laki-laki dioperasi jadi perempuan, gitu kan? Dia tidak masuk. Makanya tidak ada yang tidak masuk dalam kategori ciptaan Allah banci itu. Apa yang sekarang ini waria itu ya? Kalau banci dulu ya emang iya. Jadi boleh ada dua alat kelamin itu, dia boleh cenderungnya kemana tuh? Nah gitu. Umpamanya kalau yang dibayangkan susah. Umpamanya yang satunya lagi ini, umpamanya lagi syahwat kan ketahuan tuh berdiri ya. Nah berarti jadi laki-laki lah begitu ya. Kalau yang ini jadi perempuan gitu lah. Nah jadi itu disebut banci dalam kitab ini. Para ulama itu kunsa itu punya alat kelamin dua, bukan banci yang dimaksud sekarang waria ini, bukan. Banci yang sekarang ini, nah, ini dia tidak tergolong ciptaan Allah. Bukankah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak menciptakan banci? Makanya kalau ada orang saya banci harus dilindungi, tidak juga. Itu penyakit. Banci itu penyakit. Ya, penyakit. Dia laki-laki tapi suka mendayu-dayu. Itu banyak faktornya. Jadi salah satunya faktornya itu kebanyakan main. Umpamanya kalau dari kecil laki-laki banyak main sama perempuan, nah kebiasaannya jadilah perempuan. Kebalikan juga perempuan sama laki-laki mainnya, jadilah tomboy begitu lah ya. Gitu. Jadi sebenarnya faktor yang membuat itu banyak yang menikmati. Nah, itu cara mensucikan gimana? Dengan cara mencipratkan. Wala yustaratu fi rasyil sailanul ma'i. Jangan dialirkan airnya, tapi cukup dicipratkan saja. Kalau bayinya itu adalah laki-laki baru 2 bulan belum makan apa-apa kecuali air ASI. Berarti keluar dari itu. Kalau bayinya perempuan walaupun umur 2 bulan belum makan apa-apa, hukumnya tetap seperti najis yang harus dibasuh, gitu ya. Harus dibasuh. Kalau perempuan, ini kalau laki-laki. Kenapa Pak Ustadz kok perempuan harus dibasuh tapi laki-laki cuma ini aja? Karena katanya perempuan itu sudah beda, ya sudah beda. Karena perempuan itu walaupun baru 2 bulan itu sudah beda. Waktu kencing itu sudah beda dia, ya beda. Dengan laki-laki beda. Jadi cukup biroshil ma'i alaihi, dengan cara mencipratkan air ke atasnya. Nah, maka itu sudah bisa suci. Wa ala sabiyyi ta'am ala jihati taghati, yaitu dengan cara si anaknya itu belum sarapan, bubur atau apa, atau dengan pisang gitu ya. Wa yustaratu fi ghasli mutanajjisi, yaitu disyaratkan dengan membasuh menghilangkan kena mutanajisnya, ya. Jadi cukup. Jadi kita coba ulang lagi bahwasanya najis itu kalau kita tinjau atau substansinya najis itu adalah terbagi tiga, ya. Najis itu terbagi tiga. Ada najis yang namanya mukhafafah, ya. Ada najis yang namanya mutawassithah. Ada najis yang namanya mughalladah. Najis mukhafafah itu diambil dari kata khaffafa, artinya ringan. Seperti najisnya anak kecil tadi, cukup apa cara mensucikannya? Diciprat itu. Yang kedua mutawassithah, pertengahan, dari kata wasit. Wasit itu penengah harusnya, jangan berat sebelah karena dari kata wasit itu. Nah, jadi pertengahan itu terbagi dua. Nah, najis mutawasit itu terbagi dua, yaitu ainiyah yang ada bentuknya dan hukmiyah yang tidak ada. Itu cara mensucikannya tadi. Kalau ada bentuknya, hilangkan dulu bentuknya, jentuhnya, baru warna dan baunya hilangkan. Nah, sedangkan kalau hukmiyah berarti langsung hilangkan warna dan baunya gitu. Dan yang terakhir
Wal mughaladatu najis mughalado, nanti pembahasannya belum ya, tapi gak apa-apa. Najis mughalado itu adalah najis dari anjing ya. Itu cara mensucikannya gimana? Basuh 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Kenapa pakai tanah? Menurut kedokteran, tanah itu bisa mensterilkan penyakit dari anjing. Anjing itu penyakitnya apa? Rabies. Maka bisa steril dengan tanah gitu ya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi karena waktu juga yang tidak cukup. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang. Itu masih lanjutan dari pembahasan tentang najis. Mungkin di sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahkan, silakan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas masalah najis. Jadi yang bagaimana dengan kopi luwak itu Pak? Yang mana kita tahu prosesnya itu kan binatang itu memakan biji kopi. Maaf dikeluarkan lewat dubur. Jadi menurut pandangan Islam gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dibahas ya. Gimana kalau bendanya itu musallabin, yaitu benda padat. Kan tadi dijelaskan kalau bendanya padat, utuh, kemudian dimakan begitu, keluar begitu, maka hukumnya bukan najis, tapi mutana najis. Artinya bisa jadi najis dengan cara si itunya dibasuh. Umpamanya kan luwak makan kopi itu, kopi kan segitu, pas dimakan segitu lagi keluarnya, berarti dia mutana najis. Kopinya ambil, basuh, baru bisa dikonsumsi. Gitu. Karena dia najisnya bukan dartiah najisnya bukan. Kalau anjing babi kan dartiahnya najis, ya. Kalau itu bukan dartiah tapi sifatnya najis. Kena najis. Gitu ya. Jadi boleh dikonsumsi. Halal. Ya, karena dia adalah mata najis. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Ada? Ada ya? Oke, baik. Mari sama-sama. Boleh selesai. Dua tahun ya? Oh iya. Bukan 2 bulan saja. Selain air. Kalau 2 tahun udah makan Ustaz. Udah makan nasi. Batasannya. Iya. Belum makan apa. Ya kalau makan ya udah. Walaupun 2 bulan makan gitu. Kalau makan ya Oh iya. Aku sebentar lagi jadi bayi. Oke, ada lagi yang mau nambahkan atau? Oke, kalau tidak, Ibu ada? Oke, kalau tidak, mari sama-sama. Nah, mari sama-sama kita tutup acara kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.